Episode 3 part 2 desain atap. Aku sebenarnya mau update dari video kurang lebih 3 tahun yang lalu ya, itu udah agak lama. Ada beberapa ilmu yang aku dapat dan beberapa cara untuk pembuatan atap ini gitu. Jadi aku akan jelaskan dari awal juga. Yang pertama itu adalah atap itu ada dua jenis dari geographical methodnya. Dia ada yang single plane seperti ini dan ada yang multi plane. Bedanya apa? Kita bisa buat dari dinding terlebih dahulu, lalu kita klik lagi roof toolnya, kita bisa ke geometrical yang multi plane dan pencet spasi atau klik spasi untuk menyalakan magic wand seperti ini. Bentukan dari atapnya akan langsung menyesuaikan dari patokan objek, bisa line ataupun dari objek dinding seperti ini. Lalu kita buat lagi, kita ganti atapnya menjadi yang single plane. Mungkin ini bisanya jadi pakai kombinasi ya. Pertama seperti ini, continue aja. Kalau misalnya kalian ada tampilan seperti ini, intinya Archicad itu memperingatkan bahwa elemen yang kita buat atau kita create itu ada di posisi yang lebih tinggi atau nggak terlihat dari story yang kita lagi buka. Jadi intinya kita continue aja, it's okay. Kalau kita lihat di 3D pakai F5, dia tuh sebenarnya ada, cuman emang posisi ketinggiannya melebihi dari pengaturan story gitu, tampilan story. Kita bisa turunkan, kita naikkan sedikit. Kurang lebih seperti ini ya. Single plane ini dia satu area aja dan dia satu kemiringan seperti ini. Tapi kalau yang multi dia bisa berbagai kemiringan jadi atap pelana seperti ini. Kita bisa kombinasikan dari keduanya dan cara kita ganti dia jadi multi, tapi ini kan kotak aja. Kita ganti pakai yang titik-titik dia atau yang complex roof construction methodnya. Nah, karena bentuknya seperti ini, kita ubah. Kita edit dulu, stretch seperti ini. Kita dapat ketinggiannya pun kita bisa custom, kita turunkan. Kalau misalnya ini mau tidak terlihat, bisa seperti ini. Kalau misalnya kalian nggak nyaman dengan tampilan putih seperti ini, tampilan 3D-nya itu untuk memperingan ukuran dari loading filenya gitu ya. Tapi kalau misalnya mau seperti biasa, bisa ganti lagi ke ini, simple shading. Ini kan posisinya dinding itu masih belum terpotong ya dari pada si atapnya. Kita boleh tinggikan atapnya terlebih dahulu. Kita notlink saja. Ini misalnya 5 meter. Oh, ternyata belum sampai. Kita tinggikan lagi. Kita tinggikan kembali di stretch. Nah, ini kita perbesar untuk menutupi area dindingnya. Lalu kita bisa menggunakan yang namanya solid element operation. Kalian bisa klik kanan setelah select elemen modelnya atau dindingnya, dan di sini ada connect. Dan connect itu ada solid element operation. Oke, mungkin ini tampilan toolbar di atasnya ini sedikit berbeda ya dari yang kalian punya. Itu karena aku tambahin dan bisa cek di Windows, dia ke toolbar dan tambahin aja seperti ini gitu. Nah, yang untuk ada solid element operationnya itu ada di edit element ya. Jadi ini akan ada di sini. Kita bisa klik dari dindingnya, begitu nanti akan ada muncul bar seperti ini. Ada new operation, dia ada get target element, sesuai gambarnya target atau
elemen yang ingin diubah. Lalu ini operatornya itu yang pemotongnya. Dan ini choose operation yang mau dilakukan seperti apa. Ini ada subtract, jadi nanti dia ada lubang seperti itu. Terus ada subtraction, tapi upwardnya, bagian atasnya itu menghilang. Terus ada juga yang bagian bawahnya menghilang. Dan intersection, dia ada tengah-tengah atau pertemuan dari kedua elemen tersebut. Dan addition tuh saling menambahkan, jadi kelihatannya sama kayak gini, cuman area tengahnya aja bolong, kosong gitu. Karena sesuai ini kita pakainya yang upward, kita execute, jadi nanti dia akan seperti ini. Ada cara yang kedua, kita hilangkan dulu connectionnya. Cara yang kedua adalah di connect kita ke trim element to roof or shell, seperti ini. Nah, tapi memang yang ini tuh ada kekurangannya jika dia tidak satu kesatuan seperti ini. Kalian bisa lihat bagian depannya dia menghilang karena atapnya hanya terbentuk sampai sini saja. Di luar ini dia tidak terbentuk. Kalau misalnya kita modify si bentuk atapnya, kita klik aja di ujung sini, kita tambahkan bentuk atapnya ke depan, seperti ini, baru dindingnya ini akan muncul seperti itu. Saat kita pindahkan atapnya, elemen yang di bawahnya juga ikut menghilang seperti itu. Tapi kalau yang ini, kita yang pakai solid element operation, saat kita pindahkan elemen atapnya, dia akan kembali, dindingnya akan kembali ke bentuk semula sebelum terpotong oleh atapnya. Nah, aku mau mengajarkan bentuk-bentuk lain, bentuk-bentuk atap lainnya. Kita contoh buat kotak saja. Lalu kita select, kita bisa pencet Alt untuk copy elemen apapun, klik spasi kembali untuk menyalakan Magic Wand. Seperti ini. Kita coba buka pengaturan atap terlebih dahulu. Oke, pengaturan atapnya seperti ini. Dia ada geometrical positionnya, home story-nya di mana, dengan strukturnya ada dua, ada yang basic, satu lapisan aja, dan ada yang composite. Lalu ini ada tipe-tipe composite, kalau ini ada tipe-tipe building material. Dan di sini ada vertical angle-nya, itu untuk bagian ujung daripada atapnya, apakah mau 90 derajat pas, atau dia mau kita buat kemiringan tersendiri, atau dia jadi vertikal atau tegak lurus dengan base-nya gitu. Lalu di sini ada offset. Offset itu kelebihan daripada si reference line-nya. Kita bisa tambahkan, ini kan 800, berarti 80 cm. Misalnya mau jadi 1,5 meter, dia jadi tambah besar seperti ini. Lalu kita buka lagi pengaturan dari atapnya. Di sini ada floor plan display-nya, tampilannya seperti apa. Kalian bisa ulik-ulik juga. Ini untuk override structure, jadi lapisannya diberikan warna di luar daripada building materialnya. Building material sama surface ini dua hal yang berkesinambungan tapi dia bisa jadi berbeda. Aku akan bahas tentang multiplane geometry. Nah, multiplane ini gimana maksudnya? Seperti katanya itu multi, berarti dia adalah geometrical yang bisa jadi berbeda kemiringan dan ketinggiannya. Kita contoh, kita bisa add atau kita tambahkan roof levelnya. Jadi di sini akan ada pitch-nya dua seperti ini. Misal dia kemiringan yang bawah, ini nomor 1 kan, kemiringan yang bawah kita mau tambahkan jadi 30, kita ubah menjadi 30, dan yang atas misalnya tetap, dan yang ini elevasinya kita turunkan menjadi 1 meter. Kita oke. Kalau misalnya kita dari 2 dimensi, kita bisa lihat hanya ada tambahan kotak di areas ini. Namun pada saat kita pindah ke 3D, kita bisa lihat di 3D bahwa dia akan jadi ada 2 lapisan seperti ini.
Kita bisa sesuaikan kembali jika mau. Ketinggiannya atau kemiringan atapnya mau diubah, kita bisa ke sini dan kita turunkan menjadi 25. Kita coba ketinggiannya dikurangin lagi menjadi 80. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, setiap titik daripada roof kita bisa tarik dan akan muncul palet di pinggir seperti ini. Kalian bisa pilih sesuai dengan modify atau modelnya kamu mau dirubah seperti apa gitu. Kita bisa tarik, misalnya kita stretch, kita tambahkan di stand-nya seperti ini. Jadi dia akan berlubang, atau kita bisa juga tarik lebih jauh. Ini kan masih sejajar ya, kita bisa tarik lebih jauh seperti ini. Nah, seperti itu. Atau kalian misalnya mau kita kembalikan seperti semula bentukannya tanpa multiplane, kita jadi satu seperti ini. Karena bentuknya yang tadi habis ditarik, kita kembalikan lagi. Nah, ini jadi bentuk atap standar ya. Tarik. Seperti ini. Dan kalian bisa menggunakan split into single plane roof untuk membagi roofnya sesuai dengan kemiringannya gitu. Kita misalnya split anyway, jadi dia akan terbagi menjadi dua. Ini pun sama, kita bisa split into single plane roof. Nah, alasannya kenapa sih harus seperti itu? Kita coba buat dari yang ini, kita kembalikan lagi seperti sebelumnya. Kalian mungkin tahu ya atap-atap Jepang. Aku akan coba tempelkan fotonya di situ. Nah, jadi atap Jepang itu kan kayak ada dua ketinggian dan diantaranya itu ada dinding ataupun kisi-kisi kayu gitu. Nah, hal tersebut kita lakukan untuk split ini supaya kita bisa membagi dua ini. Kita naikkan, kita bisa perpanjang, mungkin lebih gampang kalau dari 2D ya. Oh ya, ini yang tadi aku bilang kalau nggak kelihatan, kita coba ke lantai selanjutnya aja. Nah, kita bisa ini tarik. Oke, kalau misalnya model kalian bertumpuk seperti ini ya garisnya, terus kayak kalian pengen klik atap yang sebelahnya lagi, kalian bisa pencet atau klik tab aja untuk mengganti elemen yang mau diselect kalian gitu. Misalnya kalau dari titik ini kan ada 3 ya gitu, jadi dia akan ada lapisan di bawahnya. Kita turunkan sedikit. Jadi kita bisa tambahkan dinding di situ. Seperti ini. Kita F5. Kita ubah ketinggian dari dindingnya. Kita pendekkan saja. Seperti ini. Aku mau lanjut untuk menjelaskan pembuatan rangka atap secara otomatis ya, ada di Archicad. Jadi kalian bisa ke desain, di sini ada roof extra dan ada roof maker. Kita coba lihatnya dari story. Nah, kalau dari kita hanya bisa membuka roof maker ini dari 2D, kita bisa klik yang mana aja
Dan misalnya kalau mau cepat, kita pakai Roof Wizard. Nah, di Roof Wizard ini macam-macam, ada ukurannya masing-masing, tapi pengaturan ini mengacu kepada bangunan-bangunan di luar negeri ya. Jadi kalau bisa kalian editing lagi, sesuaikan lagi, dan harus banyak percobaan bentuk dari rangka atapnya. Ini rangka atap yang pakai kayu gitu. Misal ini mau ketinggiannya bisa kita sesuaiin jadi gini, udah gitu misalnya ini jadi 6. Ini jaraknya. Terus ini minimal distance antar rangka atapnya. Misalnya ini 1 meter, udah gitu ini minimal space-nya jadi segini. Vertical, beams, color. Ini coba kita samakan aja ya pengaturannya. Kita bisa klik OK. Terus kita nanti ada continue, kita continue aja. Kita lihat dari 3D F5. Nah, dia udah ada nih rangkanya nih. Kita coba bedakan layersnya terlebih dahulu. Ini jadi shell general aja. Nah, kita bisa klik untuk hide layernya terlebih dahulu. Nah, ini kurang lebih rangka atap yang dibuat otomatis oleh Archicad. Kalian bisa coba utak-atik aja, dia jadi per satu elemen seperti ini ya. Oke, satu contoh pembuatan rangka atap yang lainnya adalah kita buka dari tampak ya. Kita coba dari sini, kita buka tampaknya, klik kanan aja, open with current view. Nah, di sini kita mau buat rangka secara manual ya. Kita pakai line tools. Kita ikutin bentuk daripada si atapnya. Nah, contoh seperti ini, kita lebihkan sedikit ujung-ujungnya. Kita coba buat seperti ini. Ini aku tanpa perhitungan ya, hanya untuk penggambaran saja. Jadi jika kalian punya perhitungan yang lebih akurat dan lebih baik ikutin yang itu gitu. Ini kita ubah warnanya. Jadi ada warna abu di luar dan ada warna oranye di dalamnya. Kita select seluruh line. Kita ke desain extra, truss maker, dan create truss. Dia ada pilihannya ya. Kita coba 2 aja ya supaya ngebedain tampilannya. Kita ke truss profile, tengah ingin lebih kecil daripada yang luar gitu. Terus ini ada hollow sectionnya, ada 2, ada yang bulat ataupun ada yang kotak gitu. Oke, kita oke. Nanti akan muncul save trussnya, kita save aja. Oke, 1 sudah dibentuk. Kita buat lagi sekali lagi. Nah, kita lihat dari F5 atau 3D-nya. Kita bisa select kedua elemen untuk fokus. Lalu kita klik lagi F5-nya. Nah, seperti itu. Jadi dia akan membentuk sesuai dengan ukuran yang tadi kita custom. Terkait dengan atap, adapun atap yang bentuknya mungkin bulat ya, kayak dome seperti itu, kita bisa menggunakan dinding yang bulat pakai geometric method yang ini. Lalu kita ke desain dan ada di shell tool. Gunain ini aja. Kita tarik titik tengah dari lingkarannya, kita keluar, klik lagi sekali untuk buat bentuk dome seperti ini. Tinggian bisa kita ubah juga, kita bisa perpanjang, pun kita bisa memendekkannya jadi bentuk seperti ini. Ini bisa kita buka juga ya. Jadi bentuk daripada atapnya bisa jadi seperti ini, seperti ini. Atau kita bisa
Ini mungkin agak sedikit rumit, jadi mohon diperhatikan. Di Shell Tools ini pakai geometric method yang extrude, tapi ganti construction methodnya detail. Jadi kita select dulu lapisan yang pertamanya atau dinding pertama ini. Kita mau buat kayak melengkung gitu. Nah, klik di ujungnya, tek. Ditarik. Kita bisa tarik modify juga dari sininya. Sebentar. Kita biar lebih curve, ataupun ini mau lebih itu. Kita bisa dari tampak ya, untuk merubahnya agar lebih mudah. Kita buka lagi tampaknya. Tinggal kita lakukan tadi, itu kita menggunakan solid element operation. Nah, kalau misalnya solid ini ada area yang nggak ketutup daripada objek pemotongnya, dia akan seperti ini ya. Jadi ini ada satu masalah lainnya. Kita bisa tarik aja. Kita coba lagi bentuk lainnya. Kita ke shell tool kembali. Kita gunain yang ini ya, yang terakhir, pakai ruled. Nah, yang terakhir ini kita klik garis yang pertamanya dulu atau dinding pertamanya. Kita buat seperti tadi. Seperti ini. Kita klik di ujungnya. Lalu kita ke dinding belakangnya, dinding sebaliknya, kita klik. Kalau misalnya dirasa udah selesai, kita bisa klik lagi di titik yang terakhir. Jadi bentuk atapnya itu sisi kiri dan sisi kanan itu bisa berbeda. Biar bisa kelihatan, potong terlebih dahulu. Nah, jadi bisa seperti ini. Kita luruskan saja deh. Ini kita lurusin juga yang ini. Jadi ini bisa lebih variatif lagi ya. Kalian bisa coba. Kita turunkan. Ini yang pakai atap biasa atau yang pakai roof tool, dan yang ini ada juga yang pakai shell tool. Oke, selamat mencoba, and terima kasih udah mau nonton video lanjutan dari 3 tahun lalu. Kalau misalnya ada kritik atau saran, mohon untuk komen-komen di bawah. And see you in the next video.